Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Edgar. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan lagi siklus akuntansi ya dari sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, apa itu perusahaan dagang? Nah, secara garis besar atau konsep dasarnya itu perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang membeli barang dagangan dari supplier atau dari pemasok dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dari barang yang sudah dia beli. Nah, contohnya seperti supermarket, dealer motor, dan toko-toko elektronik. Nah, adapun arus barangnya gimana atau aktivitasnya gimana, itu mulai dari supplier, terus kita beli barangnya langsung ke gudang kita. Nah, dari gudang kita proses dan langsung ke pelanggan. Gitu. Selanjutnya, eh, apa perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Nah, di sini ada beberapa aspek yang saya ambil, itu seperti produk, di persediaan, dan juga akun. Nah, untuk perusahaan jasa, di aspek produk itu perusahaan jasa tidak ada. Jadi produk bukan tidak ada. Produknya itu berwujud layanan atau jasa. Jadi dia bisa dibilang tidak berwujud karena dia adalah sebuah layanan atau jasa. Nah, berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu memiliki barang, produknya itu barang fisik, jadi memiliki wujud. Nah, untuk aspek eh, kedua yaitu persediaan, jadi perusahaan jasa itu tidak ada stok barang atau mereka tidak menyimpan stok-stok barang karena mereka hanya menjual layanan mereka atau jasa mereka. Berbeda dengan perusahaan dagang itu memiliki persediaan atau inventory di mana di situ inventory atau persediaan itu adalah stok-stok barang yang mereka eh, beli dari supplier baru disimpan di gudang dan nanti akan dijualkan kepada pelanggan. Nah, untuk aspek selanjutnya ada akun. Nah, kenapa akun? Nah, di perusahaan jasa dan perusahaan dagang akunnya tidak jauh beda, cuman di perusahaan dagang ada beberapa akun tambahan lumayan banyak. Misalkan di perusahaan jasa itu ada pendapatan jasa, akun pendapatan jasa. Berbeda di perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ada akun yang namanya akun penjualan dan HPP. Dan di perusahaan dagang juga ada namanya akun persediaan atau inventory. Nah, soalnya itu ada pun perbedaannya lagi, itu di perhitungan laba ruginya atau di perhitungan laporan keuangannya. Di terutama di perhitungan laporan laba rugi. Di mana kalau perusahaan jasa itu laba bersihnya dihitung langsung pendapatan dikurangi beban. Sedangkan di perusahaan dagang itu penjualan atau bisa dibilang pendapatan kalau di perusahaan jasa, tapi kalau di perusahaan dagang itu penjualan dikurangi HPP itu sama dengan laba kotor. Nah, nanti laba kotor dikurangi lagi dengan beban-beban lain atau beban operasional. Nah, sudah dikurangi beban-beban itu, barulah jadi laba bersih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan yang di sini ada dua, yaitu perpetual dan periodik. Nah, pertama, apa sih metode pencatatan periodik? Jadi, metode pencatatan periodik itu adalah pencatatan HPP dan persediaan yang hanya dilakukan di akhir periode. Jadi, mereka akan mencatat HPP dan persediaannya itu di akhir periode itu. Misalkan di akhir periode Januari, di akhir periode Februari baru dicatat HPP dan persediaannya atau stok barangnya. Jadi saat kita beli barang itu dicatat, yang kedua itu saat kita beli barang itu dicatat sebagai akun pembelian. Nah, bukan persediaan bertambah tapi sebagai akun pembelian untuk metode periodik. Nah, yang ketiga itu ada wajib cek fisik atau stop opname untuk tahu sisa barang. Jadi ini kita wajib untuk metode periodik itu kita harus ngecek di akhir periode itu berapa sisa barang kita. Nah, untuk metode perpetual itu pencatatannya dilakukan secara real time. Jadi setiap berlakunya transaksi jual beli itu kita langsung catat HPP dan persediaannya berapa supaya kita tahu saat itu juga
berapa sisa barang yang ada di gudang kita, dan berapa barang yang sudah keluar. Nah, yang kedua itu saat kita beli apa? Yang kedua saat kita beli barang langsung masuk ke akun persediaan, bukan akun pembelian. Berbeda dengan metode periodik. Asalnya setiap penjualan itu kita langsung mencatat ya, seperti saya katakan tadi, kita langsung mencatat HPP-nya. Jadi kita tidak catat di akhir periode, berbeda dengan periodik. Kita langsung saat itu juga, saat melakukan transaksi di hari itu juga, kita langsung mencatat yang namanya HPP. Nah, adapun keunggulan dari metode perpetual ini, kita mengontrol stok barang yang ada di gudang kita itu lebih akurat dan kita bisa membuat laporan keuangan itu kapan saja karena kita tahu real time atau stok kita itu sekarang itu berapa langsung. Jadi kita tidak harus tunggu di akhir periode. Nah, selanjutnya ada tentang syarat pengiriman atau free on board atau FOB. Di sini ada dua. Yang pertama ada FOB shipping point yang dimana FOB shipping point adalah sebuah ketika barang kepemilikan barang itu pindah saat barang itu sudah keluar dari gudang penjual. Jadi FOB shipping point itu ketika kita mengirim barang itu setelah keluar dari gudang itu yang tanggung ongkirnya itu adalah yang membeli. Jadi ongkir ditanggung pembeli. Jadi ketika sudah keluar dari gudang kita maka eh, urusan ongkir atau biaya angkutnya itu akan ditanggung oleh pembeli kita, bukan dari kita yang menjual. Itu FOB shipping point. Yang kedua ada FOB destination. Ini kebalikannya dari FOB shipping point yang dimana kepemilikan suatu barang saat kita jual itu pindah saat barangnya sudah sampai di pembelinya. Berarti ongkirnya atau beban atau biaya biaya ongkir atau biaya angkutnya itu beban angkut itu kita yang tanggung sebagai penjual. Jadi kita sebagai penjual itu yang menanggung yang namanya ongkir. Jadi barang itu eh, sampai ke jadi kepemilikan barang itu sampai ke pembelinya. Jadi ongkirnya itu kita yang tanggung. Yang selanjutnya ada syarat pembayaran atau termin. Yang dimana umumnya termin adalah sebuah syarat ketika kita membeli barang atau menjual barang. Ya, intinya kayak gitu. Terus ada syarat pembayarannya. Jadi contoh yang biasa umum dipakai itu adalah 2/10, N per 30. Yang artinya, apa sih 2/10? 2/10 adalah ketika kita membeli, misalkan kita beli barang. Terus ada syarat terminnya 2/10 per N per 30. Misalkan, jadi maksudnya 2/10 itu kita mendapatkan diskon. 2 itu kita akan mendapatkan diskon 2% per 10. 10 itu ketika kita bayar dalam waktu 10 hari setelah invoice ini dikeluarkan. Jadi kayak kita beli barang, terus penjualnya keluarkan invoice, terus dengan termin 2/10. Jadi ketika kita membayar dalam waktu 10 hari setelah invoice itu keluar, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, N per 30 adalah jatuh tempo pelunasan atau kita harus melunaskan uh, utang kita atau pembayaran kita ini maksimal 30 hari. Jadi kita harus membayar sebelum 30 hari, tapi kalau kita bayar misalkan di atas 10 hari, misalkan hari ke-11, maka kita tidak akan mendapatkan diskon karena kita hanya bisa mendapatkan diskon ketika kita membayar dalam 10 hari setelah invoice ini keluar. Gitu maksudnya. Jadi termin pembayaran ini biasanya beda-beda tergantung dari penjual atau perusahaan yang menjualkan barang. Nah, kita langsung saja masuk ke simulasi membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan dari perusahaan dagang ini. Eh, Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan jurnal umum, buku besar dan neraca saldo, dan juga laporan keuangan dari perusahaan dagang. Nah, di sini sudah ada coanya atau eh, code of akunnya. Sini bakal ada akun kas nanti, akun kas, utang dagang. Ini akun persediaan seperti saya bilang tadi, ada utang dagang, ada modal, ada penjualan, berbeda dengan perusahaan jasa itu ada pendapatan, tapi di perusahaan dagang itu namanya penjualan.
Selanjutnya ada retur penjualan. Nah, selanjutnya juga ada diskon penjualan, ada HPP atau harga pokok pembelian, dan juga ada beban akut penjualan. Nah, di sini kita akan buat jurnal umum. Kita buat tabelnya dulu. Nah, yang pertama ada tanggal, terus akun, sabar, ada akun debit, akun kredit, debit, kredit, keterangan, keterangan, dan akun. Nah, seperti ini. Kita perbaiki dulu. Di sini kita tarik sampai bawah. 100 cukup lah. Nah, baru kita pasangkan semua batas. Nah, baru kita aturlah sesuai kemauan kita. Oke, ini sudah. Terus di akun debit dan akun kredit ini, kita akan masukkan akun-akun yang sudah ada di Cowa tadi dengan cara menggunakan data validation. Pertama kita eh, pilih dulu sel-sel ini, sel akun debit dan akun kredit ini, baru pilih data, setelah itu pergi ke validasi data. Nah, di validasi data ini kita pilih yang daftar, baru kita pilih sumber. Nah, sumbernya itu dari Cowa ini, yang gabungan. Nah, sudah, baru kita klik OK. Nah, maka nanti di sini akan ada akun-akun yang akan kita gunakan saat transaksi terjadi. Oke, jadi kita langsung saja melakukan transaksi. Kita lihat invoice. Di sini ada invoice. Invoice pertama. Ini ada surat tanda terima yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Bintang Rizky sebagai finance manager telah menerima uang tunai dari Khairul Edgar selaku pemilik usaha sebesar 500 juta rupiah sebagai penambahan modal usaha. Nah, surat tanda terima ini merupakan sebuah bukti yang sah sesuai hukum berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan. Berarti apa? Berarti ini adalah penyetoran modal atau penyetoran penambahan modal untuk perusahaan kita. Jadi, jurnal umumnya itu seperti kita tulis dulu tanggal 1, kita lihat dulu ini tanggal berapa. 1 Juli 2024. Jadi kita tulis dulu 1 Juli 2024. Nah, ketika penyetoran modal dalam bentuk surat tanda terima ini, maka kas kita bertambah karena kita diberikan modal dari si pemilik perusahaan. Nah, ketika kas kita bertambah, maka kas bertambah, kas adalah akun aset, aset lancar. Jadi dia bertambah ketika aset bertambah, maka dia di debit. Jadi kas di debit. Nah, apa akun yang dikredit? Nah, ini kan penyetoran modal. Nah, ada akun yang namanya modal. Jadi akun modal ketika si pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan, maka modal perusahaan pun ikut ikut bertambah atau bertambah. Jadi ketika modal bertambah dan seperti yang kita tahu modal adalah ekuitas dan ketika ekuitas bertambah maka dia akan berada di kredit. Nah, berarti yang ada di kredit adalah akun modal sebesar 500 sebesar berapa tadi? 500 juta rupiah. Nah, kita tulis di debit sebesar sabar biar gampang kita tarik dulu ke bawah ini. Nah, biar kita tidak susah nantinya.
tarik sampai bawah, baru pilih yang namanya ini, pilih rupiah. Nah, jadi kita tinggal masukin saja 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 500 juta rupiah. Selanjutnya di bawah, tinggal kita di atas. Udah. Nah, di kolom keterangan, kita tulis yang namanya penyetoran, eh, penyetoran penambahan modal. Nah, kita tinggal ini aja karena sama. Nah, untuk di akun ini, kita akan menggunakan rumus if. Nah, if jika debit sama dengan 0, maka yang di yang akan keluar di akun adalah akun kredit. Maaf guys, kesalahan. Bentar ya. Tadi ada gangguan. Nah, lanjut di kolom akun ini kita if. Nah, jika debit sama dengan 0, maka yang akan keluar nanti di akun debit adalah akun kredit. Oh, ternyata beda laptop guys. Bentar. Nah, if akun debit sama dengan 0, maka yang akan keluar nanti adalah akun kredit. Nah, jika enggak, atau jika debit tidak 0, maka yang akan keluar adalah akun debit. Itu. Nah, dikarenakan debit tidak 0, berarti yang keluar adalah akun debit. Nah, nanti kita tinggal drag aja ke bawah. Kita drag aja ke bawah sampai ke, nah, fungsional. Oke, lanjut. Kita ke transaksi selanjutnya. Nah, di tanggal 2, PT Teknologia ini mengeluarkan sebuah invoice yang berarti ada berlakunya transaksi jual beli. Nah, PT Teknologia mengeluarkan invoice kepada PT Sukses Mandiri, yaitu kita. Oh ya, kita sebagai PT Sukses Mandiri ya di sini. Ya, kita sebagai PT Sukses Mandiri mengeluarkan invoice ke kita dengan keterangan eh, nomor satu, keterangan laptop. Kita membeli laptop di sini. Jadi kita membeli laptop berjumlah 20 dengan satuan per unit. Jadi kita beli 20 unit dengan harga satuannya itu 5 juta. Nah, jadi kita beli harga satuan atau harga per unitnya itu 5 juta. Jadi kita beli 20 berarti harga totalnya adalah 10 juta. 100 juta maksudnya. Nah, ketika kita sudah membeli dengan harga 100 juta, terus kita lihat lagi nih, kita memiliki yang namanya syarat pengiriman. Nah, syarat pengirimannya itu tertulis shipping point, yang dimana seperti saya sudah jelaskan tadi, shipping point ketika barang atau kepemilikan suatu barang itu habis saat sudah keluar dari gudang. Jadi ketika penjual sudah mengeluarkan barang itu dari gudang dan pergi ke jasa ongkir, jasa pengiriman, berarti kepemilikannya itu sudah berhenti. Jadi ongkirnya itu kita yang tanggung sebagai pembeli. Jadi ketika barang sampai ke kita, jadi kita bayar ke si pengirim atau jasa pengirim itu ongkirnya sebesar berapa. Nah, itu shipping point. Jadi intinya shipping point adalah ongkir atau biaya atau beban angkut dari pengantaran satu barang itu kita yang tanggung sebagai pembeli. Nah, itu untuk syarat pengiriman. Nah, selanjutnya kita harus perhatikan juga di syarat pembayarannya, yang dimana di syarat pembayaran ada termin, syarat pembayaran ada termin 2/10,
dan N per 30. Ya, seperti sudah saya katakan tadi, 2/10 yang artinya akan mendapatkan diskon sebesar 2% ketika kita membayar eh, utang kita ini, atau ya utang kita ini dalam waktu 10 hari setelah invoice ini diterbitkan. Jadi ketika invoice ini dikeluarkan di tanggal 2, di tanggal 2 Juli. Jadi 10 hari setelah tanggal 2 Juli ketika kita melakukan pembayaran, misalkan di 7 Juli atau di 5 Juli, itu kita akan mendapatkan diskon 2%. Nah, N per 30 itu kita harus melunaskan utang kita ini dalam jangka waktu 30 hari setelah invoice ini keluar. Itu artinya N30. Nah, seperti apa sih jurnalnya? Jadi kita di sini sebagai PT Sukses Mandiri membeli barang. Berarti kita tulis ini tanggal 2 Juli 2024. Nah, sabar. Nah, jurnalnya seperti apa? Nah, ketika kita sebagai Sukses Mandiri ini, kita sebagai PT membeli sebuah persediaan atau barang untuk kita masukkan ke gudang dan akan kita jualkan, berarti otomatis persediaan kita itu bertambah. Nah, persediaan adalah akun aset. Nah, ketika aset kita bertambah atau ketika kita beli barang, dan gudang kita pun otomatis bertambah dong barangnya. Berarti aset kita bertambah, dan ketika aset bertambah, maka itu ada di kolom kolom debit. Nah, persediaan kita bertambah. Nah, apa ya akun yang ada di kredit? Kita lihat. Ini dalam bentuk, jelas-jelas dalam bentuk invoice. Jadi kita belum bayar. Nah, kalau ketika kita membeli barang dan perusahaan itu mengeluarkan invoice, berarti itu artinya kita belum bayar barang itu. Nah, berarti itu adalah utang untuk kita seperti saya bilang tadi. Nah, ketika kita utang dan ketika utang kita bertambah, maka yang dikredit otomatis adalah akun akun utang, utang dagang. Nah, jadi dikredit adalah akun utang sebesar 100 juta. Kita tulis jadi 100 juta, 100 juta, kita tinggal. Nah, persediaan kita bertambah 100 juta, utang dagang kita juga bertambah 100 juta. Nah, lanjut di keterangan, kita tulis pembelian persediaan dari PT Teknologia, dari PT Teknologia. PT Teknologia. Nah, di sini tanggalkan kita bertambah, sama aja. Kita tinggal copy aja. Lanjut, kita lihat invoice. Nah, ini adalah eh, sebuah kwitansi atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Angkut Cepat Kilat. Nah, dengan isinya kepada PT Sukses Mandiri, yaitu kita, mereka telah terima dari kita, PT Sukses Mandiri, uang sejumlah 1 juta rupiah untuk pembayaran biaya pengiriman paket laptop 20 unit dari PT Teknologi tadi. Nah, seperti yang saya katakan, syarat pengirimannya shipping point, jadi kita sebagai pembeli itu yang tanggung ongkirnya. Jadi kita yang bayar ongkirnya. Nah, itu pada tanggal 2 Juli juga sebesar 1 juta rupiah. Berarti, nah di sini jurnalnya seperti apa? Nah, sabar. Nah, jurnalnya seperti apa? Ketika kita em, membeli sebuah barang dengan syarat pembayaran shipping point, jadi kita yang harus bayar ongkirnya, itu sudah termasuk eh, akun persediaan. Kenapa? Karena ketika kita membeli sebuah barang atau sebuah persediaan dan ada syarat shipping point, berarti kita beli barang tersebut dengan ongkirnya juga. Jadi
dia satu paket. Jadi kayak kita beli persediaan, itu sudah termasuk ongkirnya yang harus kita bayar. Jadi dia masuk ke akun persediaan itu. Karena itu ketika kita bayar ongkirnya itu sudah satu paket sama ketika kita beli persediaan tadi itu sudah termasuk ongkirnya. Tuh. Jadi ketika kita bayar ongkir dan ketika kita menjadi seorang pembeli dan kita mendapatkan syarat pembayaran shipping point, nah berarti kita bayar ongkirnya dan itu sudah termasuk di akun persediaan. Karena kita kalau membeli persediaan itu termasuk ongkirnya juga ketika kita kepemilikannya sudah keluar dari gudang si penjual, berarti semuanya itu sudah jadi kepemilikan kita termasuk biaya ongkir dan juga persediaan itu. Nah, makanya persediaan kita bertambah. Nah, apa sih yang di akun kredit? Nah, kita lihat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, apa sih akun yang akan ada di kredit? Nah, di invoice ini ketika menerbitkan sebuah kwitansi berarti kita sudah bayar biaya tersebut atau biaya pengiriman ini dalam bentuk kas. Karena itu terbitlah kwitansi. Nah, jadi ketika kita membayar berarti kas kita berkurang. Nah, karena kas itu adalah aset, aset lancar, berarti ketika aset berkurang, maka dia akan berada di akun kredit. Jadi yang ada di sini adalah akun kas sebesar 1 juta rupiah. Tinggal ya, ini pembayaran. Nah, lanjut. Nah, ada nota retur pembelian dari PT Sukses Mandiri, yaitu kita sendiri, yang dimana kita menerbitkan sebuah nota retur pembelian. Apa sih retur pembelian? Nah, retur pembelian itu ketika kita sebagai pembeli membeli barang atau persediaan dari si pemasok atau supplier kita. Nah, dan ketika barang itu sudah sampai, ternyata ada kerusakan atau eh, ketidaksesuaian kriteria yang kita mau dari barang atau persediaan tersebut. Jadi kita bisa retur atau mengembalikan lagi barang tersebut ke suppliernya karena itu tidak sesuai dengan kriteria yang kita mau atau misalkan barang itu rusak, jadi kita harus kembaliin. Tuh. Nah, jadi kita sebagai PT Sukses Mandiri ini menerbitkan sebuah nota retur pembelian kepada PT Teknologia itu dengan keterangan laptop berjumlah 2 unit. Jadi ada 2 unit laptop yang kita kembalikan dengan harga satuannya itu 5 dengan harga satuannya itu 5 juta. Jadi total sebesar 10 juta. Nah, jurnalnya seperti apa ketika kita melakukan retur pembelian di tanggal Juli. Nah, ketika kita melakukan retur pembelian, berarti ada yang berkurang dari kita. Nah, apa yang berkurang itu adalah utang kita ke si supplier itu. Berarti utang kita ke si supplier itu berkurang karena kita sudah kembalikan barangnya, barang dia. Jadi di debit itu kita bisa tulis ketika utang kita berkurang karena kita sudah kembalikan barang kita itu sebesar kita berarti utang dagang kita berkurang. Nah, dan apalagi berkurang itu adalah persediaan kita karena kita sudah membeli persediaan dan kita sudah mengakui itu sebagai persediaan kita. Ternyata ada cacat atau ada kerusakan, jadi kita kembalikan. Jadi persediaan kita berkurang lagi.
tidak kredit sekian sebesar apa? 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta. Kita lanjut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita melakukan retur retur kepada si pemasok yang sudah kita beli barangnya. Nah, ketika kita kembalikan barangnya, berarti utang dagang kita otomatis berkurang dan persediaan kita juga berkurang. Di keterangan sini, retur pembelian. Retur pembelian. Dari PT Teknologi. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, di sini kita terbitkan sebuah invoice. Berarti terjadinya proses jual beli. Nah, yang menerbitkan itu adalah kita, berarti kita menjual barang ke si toko abadi dengan keterangan laptop sebanyak 10 unit dengan harga satuan 8 juta dengan jadi harga totalnya itu 80 juta. Nah, perhatikan juga di sini transaksinya berlaku di tanggal 5 Juli dengan syarat pengiriman destination tipo destination dengan syarat pembayarannya 2/10 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita akan mendapatkan diskon 2% setelah melakukan diskon 2% ketika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah invoice ini diterbitkan, koma EOM atau end of month. Jadi kita harus selesaikan pembayaran ini atau mereka harus membayar utang mereka eh, sampai terakhir akhir bulan ini. Ya, kalau di sini adalah bulan Juli, jadi sampai 31 Juli mereka sudah harus membayar utang mereka. Nah, jurnalnya seperti apa? Dan ketika kita di sini ada sedikit perbedaan. Nah, kita tulis dulu tanggal 5 Juli 2024. Eh, nah, ketika kita melakukan penjualan, jadi kita nih sebagai si penjual nih, menjual barang ke customer kita. Otomatis mereka ngutang dong ke kita. Berarti piutang usaha kita bertambah. Dan piutang usaha itu adalah aset. Nah, ketika aset bertambah, tapi gitu dulu apa yang ketika aset bertambah, berarti uh, piutang kita di debit. Nah, karena kita menjual barang, terus mereka utang ke kita. Karena dalam bentuk invoice, terus mereka utang ke kita. Dan ada terminnya juga. Nah, apa yang dikredit? Itu adalah persediaan kita. Karena persediaan kita berkurang karena kita sudah menjual uh, barang yang atau stok barang yang ada di gudang kita. Jadi kita menjual persediaan kita. Dan persediaan itu adalah aset. Nah, ketika aset kita berkurang, maka aset ada di kredit sebesar 80 juta. Nah, kita tulis ini dulu. 80 juta. Nah, penjualan ke toko abadi. Kita lihat lagi. Nah, tapi jangan lupa lihat syarat pengirimannya dan syarat pembayarannya. Di sini destination, jadi kita sebagai penjual yang akan menanggung ongkirnya. Dan syarat pembayarannya seperti sudah jelaskan tadi. Nah, di sini ada bukti pengeluaran barang. Apa sih bukti pengeluaran barang? Nah, ketika kita membuat sebuah jurnal perusahaan dagang,
kita menggunakan seperti yang saya jelaskan ada dua metode tadi. Pencatatannya ada dua metode, ada periodik dan perpetual. Nah, kita biasanya akan menggunakan perpetual. Nah, ketika kita menggunakan perpetual, jadi kita harus mencatat secara real time HPP dan persediaannya. Nah, ketika kita sebagai penjual dan kita menjual barang kita, berarti otomatis kita harus mencatat berapa HPP yang sudah keluar dari persediaan itu dan berapa persediaan yang sudah keluar. Nah, jadi di sini bukti pengeluaran barang itu adalah sebuah bukti yang diterbitkan dari gudang tentang barang yang sudah kita keluarkan. Nah, di sini dasar dari pengeluaran eh, bukti ini adalah invoice invoice penjualan nomor ini. Nah, invoice penjualan tujuan pengiriman ke toko abadi pada tanggal 5 Januari dengan keterangan laptop sebanyak 10 unit dengan harga HPP satuannya itu 5.050.000. Nah, ini adalah harga HPP atau harga perolehan kita ke barang itu. Saat kita beli barang itu berapa harganya. Nah, itu yang kita harus catat. Dari itu adalah HPP kita. Nah, berarti total HPP yang keluar itu sebesar 50.500. Nah, dengan keterangan akuntansi, stok diambil dari penerimaan tanggal 2 Januari tadi. Nah, tanggal 2 Januari tadi kita kan ada beli barang. Sabar, aku lihat. Nah, kita kan beli barang. Nah, ini stok awal kita itu sebanyak 20 unit. Nah, jadi kita beli barang, terus kita keluarkan lagi barang karena kita menjual barang tersebut. Nah, tanggal 2 Januari dengan harga pokok maksudnya HPP-nya sebesar 5.050.000 sudah termasuk alokasi biaya angkut atau FOB shipping point karena saat kita membeli tadi di tanggal 2 Januari itu adalah dengan syarat pembayaran eh, metode shipping point, jadi ongkir itu kita yang tanggung. Jadi ongkir itu sudah termasuk dari harga perolehan barang tersebut. Jadi itu sudah termasuk HPP-nya. Ongkir itu sudah termasuk HPP-nya. Itu maksudnya. Jadi yang kita perlu catat di sini, kita harus catat gimana sih jurnalnya. Itu seperti ini. Jika kita berarti HPP kita bertambah. Nah, HPP adalah yang akun yang eh, seperti akun beban lah, seperti akun beban atau biaya itu untuk memperoleh eh, sebuah persediaan. Nah, ketika dia berkurang itu dia berada di debit sebesar 50.500. Gitu sini 50.500. Untuk akun yang dikredit, kita catat persediaan yang berkurang. Nah, jadi kita tulis persediaan kita karena kita menjual, jadi otomatis persediaan kita berkurang, tapi dengan harga HPP-nya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada lagi sebuah kwitansi yang diterbitkan oleh PT Angkut Cepat Kilat. Nah, seperti yang kita lihat tadi, di syarat pengiriman barang ini itu adalah destination yang dimana kita harus menanggung ongkirnya. Nah, jadi kita harus membayar ongkirnya, jadi terbitlah sebuah kwitansi dari PT Angkut Cepat Kilat ini. Nah, jadi ditujukan kepada PT sendiri, yang kita membayar apa biaya pengiriman paket laptop 10 unit ke toko abadi dengan nominal 500.000 rupiah. Nah, karena kita yang harus menanggung biaya tersebut, biaya ongkir tersebut, karena kita menggunakan metode destination, berarti kita harus mencatat ia sebagai, kalau sebagai penjual, kita mencatatnya sebagai beban angkut penjualan. Jadi beban angkut penjualan kita, jadi beban kita ongkir yang kita tanggung itu sebesar 500.000. Nah, terus ya akun yang ada di kredit itu adalah
akun kas karena kita bayarnya secara kas, secara tunai. Jadi ketika kita membayar atau mengeluarkan kas, berarti kas kita berkurang. Nah, ketika kas berkurang itu ada di kredit. Sekitar 500 rupiah. Nah, lanjut. Nah, di tanggal 7 Juli 2024, Toko Abadi mengeluarkan nota retur pembelian lagi. Nah, di sini mereka toko seperti biar saya jelaskan tadi retur itu apa ketika pembeli mengembalikan barangnya ke kita. Nah, di sini Toko Abadi menerbitkan nota retur pembelian kepada kita PT Susi Mandiri dengan berikut barang yang dikembalikan adalah laptop dengan jumlah 1 unit dengan harga satuan 8 juta, jadi mereka beri secara 8 juta dengan catatan dikembalikan karena salah warna. Jadi mereka berhak dong karena tidak sesuai kriteria dong. Jadi mereka berhak untuk kembalikan barang ketika mereka mau. Kalau mereka mau kembalikan barang. Nah, jurnalnya seperti apa? Nah, ketika ini berbeda ketika kita sebagai POV penjual. Nah, ketika kita 7 Juli 2024. Nah, POV kita sebagai penjual itu berbeda ketika tadi retur pembelian itu kita sebagai pembeli, jadi kita di posisinya si toko abadi sekarang, itu catatnya beda. Nah, ketika kita sebagai penjual, kita catatnya juga beda. Nah, apa beda? Nah, ada yang namanya retur penjualan. Nah, ketika kita sebagai seorang penjual, ketika kita mendapatkan barang kembalian atau barang retur dari customer, berarti itu ada akun yang namanya retur penjualan atau pengembalian. Ini adalah akun apa? Ini adalah akun yang kontra kepada akun penjualan. Jadi dia akun yang berlawanan dengan akun pendapatan lah, bahasa senangnya, pendapatan. Jadi karena kan kita sudah jual, tapi mereka kembalikan ke kita. Berarti otomatis penjualan, kita bisa bilang penjualan kita itu berkurang. Nah, karena kita sudah jual, terus mereka kembalikan, berarti otomatis penjualan kita juga berkurang. Nah, karena itu ketika akun lawannya penjualan atau pendapatan ini bertambah, itu berarti dia ada di debit. Nah, apa yang ada di kredit itu adalah akun piutang dagang kita. Kenapa piutang dagang? Nah, ketika tadi kita sebagai POP-nya si toko abadi, ketika kita mengembalikan, berarti utang kita berkurang, jadi utang kita di debit. Nah, ketika dia sebagai penjual, ketika customer mengembalikan barang ke kita, berarti piutang atau utang customer itu ke kita juga ikut berkurang. Nah, berarti ketika piutang dagang kita berkurang, piutang dagang itu adalah aset, berarti dia berada di kredit sebesar 8 juta. 8 juta. Nah, penjualan dari toko abadi. Nah, lanjut. Di tanggal 11 Juli 2024, PT Teknologia menerbitkan sebuah kwitansi. Berarti kwitansi adalah bukti pembayaran, bukti sudah menjual. Berarti kwitansi ini ditujukan kepada PT Sukses Mandiri yaitu kita, yang dimana mereka atau PT Teknologi ini telah terima uang sejumlah 88.200.000 rupiah dari kita PT Sukses Mandiri untuk pembayaran pelunasan faktur no faktur yang sudah atau pelunasan yang
dari barang yang sudah kita beli dari PT Teknologi sebelumnya, yaitu di tanggal 2 tadi. Nah, kita harus baca nih, ada keterangan lanjutnya. Sisa utang kita 90 juta. Kenapa 90 juta? Nah, aku jelaskan lagi. Ketika pas di tanggal 2 Juli tadi, kita membelinya sebanyak 20 unit dengan harga masing-masing 5 juta, berarti 100 juta. Terus kita kan melakukan yang namanya retur karena barang itu rusak atau apa. Jadi kita kembalikan ke si PT Teknologi ini, berarti utang kita berkurang sebesar 10 juta tadi. Jadi sisa utang kita ke PT Teknologi ini adalah 90 juta. Dikarenakan kita bayarnya di tanggal 11 Juli, yang dimana invoice pas saat kita beli itu di tanggal 2 dengan terminnya atau syarat pembayarannya 2 per 10, terus kita bayarnya di tanggal 11, berarti 10 hari setelah invoice itu terbit. Jadi tanggal 2, 10 hari setelah tanggal 2 itu adalah tanggal 12. Jadi kita membayar di tanggal 11, ini terbit, kwitansi ini terbit tanggal 11, berarti itu 9 hari sebelum uh, syarat mendapatkan diskon 2% itu habis. Jadi kita membayarnya dalam jangka waktu 10 hari setelah invoice itu diterbitkan, berarti kita mendapatkan yang namanya diskon sebesar 2%. Jadi 2% dari 90 juta ini itu adalah 1.800.000. Jadi ketika dikurangi dengan sisa utang kita, jadi kita hanya harus membayar 88.200.000. Nah, jurnalnya seperti biasa 11 Juli 2024. Ini seperti biasa ketika kita membayar utang kita ke si penjual kita, si penjual supplier berarti dalam bentuk kas, otomatis kas kita berkurang. Berarti yang ada di akun kredit itu adalah kas. Yang ada di akun debit adalah utang dagang kita. Ketika kita sudah membayar utang, berarti utang dagang kita otomatis berkurang. Sebesar berapa? 88 juta 200. 88 200 juta 200. Membayar pembayaran utang ke PT Teknologi. Nah, next, tanggal 14 Juli 2024 itu kita sebagai PT Sukses Mandiri menerbitkan sebuah kwitansi. Jadi kita menerima bayaran dari customer kita. Itu kwitansi ini kita tujukan kepada Toko Abadi sebagai tanda bukti bahwa kita telah terima uang sejumlah 70 juta 560.000 untuk pelunasan uh, untuk membayar utangnya. Pelunasan faktur nomor INVSM 2024 itu ada di atas. Itu transaksi yang terjadi di tanggal 5 tadi ketika Toko Abadi membeli barang ke kita. Nah, kenapa dia hanya membayar 70 juta 560.000. Nah, ketika tadi Toko Abadi kan melakukan hal yang sama, dia melakukan retur. Nah, awalnya dia membeli barang kita itu dengan harga 80 juta. Jadi utang dia ke kita 80 juta. Terus dia melakukan retur atau pengembalian barang. Berarti otomatis utang si customer atau si Toko Abadi ini berkurang sebesar 8 juta. Jadi sisa utangnya ke kita itu 72 juta. Nah, dia membayar pada tanggal 14 Juli. Nah, tadi ketika kita lihat itu ada termin juga dengan atau syarat pembayaran itu 2 per 10. Jadi dia mendapatkan diskon 10%, 2% ketika dia membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah termin ini diterbitkan. Nah, dia bayar di tanggal 14. Termin ini terbit apa? Invoice itu tadi diterbitkan di tanggal 5 Juli. Jadi dia 10 harinya itu harusnya tanggal 15. Dan ini tanggal 14. Berarti dia masih mendapatkan diskon karena masih termasuk persyaratan dari 2 per 10 itu.
dia mendapatkan diskon sebesar 2%, jadi 2% dari 70 juta itu 1.440.000, jadi total pembayaran dia hanya membayar sebesar 70.560.000. Pencatatannya sama, 11 Juli 2024. Nah, 14 Juli 2024 itu ketika kita menerima pembayaran dari customer, berarti kas kita bertambah karena tadi dalam bentuk kwitansi. Otomatis kas kita bertambah karena dia bayar dalam bentuk. Yang dikredit adalah piutang usaha kita atau piutang dagang kita karena dia sudah membayar utangnya. Jadi piutang, otomatis piutang yang ada di kita itu atas nama toko abadi itu berkurang sebesar 70.560.000. Eh, sabar guys. Ternyata saya salah pencatatan. Oh iya, seharusnya itu ada ini guys. Sabar, kita ulang. Berapa? Kita mulai dari tanggal 11. Di tanggal 11 ini. Harusnya nggak gini. Nah, kita kan sebagai, ya kita ulang guys. Di tanggal 11 ini. Nah, kita di sini sebagai pembeli dari PT Teknologia. Nah, kita sebagai pembeli. Nah, kita harus juga mencatat diskonnya. Jadi kita sisa utangnya itu atau harga asalnya kita itu atau utang dagang kita itu bukan 820, tapi utang dagang kita itu sebenarnya 90 juta. Nah, nah, eh, nah 90 juta otomatis karena dikarenakan kita mendapatkan termin atau uh, kita mendapatkan diskon. Ketika kita mendapatkan diskon pembelian dari diskon itu kita catat sebagai persediaan. Karena kita kan beli persediaan ini sebesar 90 juta. Tapi kita mendapatkan diskon, otomatis nilai dari persediaan kita itu berkurang atau nilai aset kita itu berkurang. Jadi uh, otomatis persediaan kita juga berkurang dong atau nilai dari persediaan kita itu berkurang. Jadi dia berada di jadi akun persediaan ada di kredit sebesar 1 juta atau sebesar diskonnya tadi sebesar 1.800.000. Nah, ini baru benar. Terus apa lagi akun yang ada di kredit? Itu adalah akun kas. Akun atau uang real yang kita bayar. Itu baru kita catat sebesar 88.200. Nah, nah, maaf guys. Nah, ini yang benar guys. Nah, ketika kita membayar utang kita kepada supplier, otomatis utang kita berkurang. Dikarenakan dapat ada diskon, berarti otomatis nilai dari persediaan yang kita beli yang awalnya 90 juta dapat diskon sebesar 2%. Jadi itu mengurangi nilai dari persediaan kita. Jadi ketika nilai persediaan kita berkurang atau ketika persediaan itu berkurang itu berada di akun kredit atau di kolom kredit. Apalagi yang berkurang itu adalah kas kita karena kita bayar dalam bentuk kwitansi. Otomatis kita bayar dalam bentuk kas. Jadi kas kita juga berkurang. Bisa 8 juta. Nah, ini yang benar guys. Sorry guys. Nah, kita lanjut di transaksi yang tadi itu transaksi tanggal 14 Juli di mana kita yang menerbitkan kwitansi, terus si customer ini atau si toko abadi ini dapatkan diskon lagi. Nah, apa akunnya atau bagaimana penjurnalannya? Nah, ketika kita uh, mendapatkan sebuah ketika customer bayar ke kita, otomatis
hal awal yang harus kita catat di debit itu kas, karena kas kita bertambah. Jadi kita catat di debit itu kas kita bertambah. Nah, apalagi yang bertambah? Nah, karena dia mendapatkan termin, otomatis dia si customer ini mendapatkan diskon. Jadi ada yang namanya diskon penjualan. Jadi diskon penjualan itu adalah sama kayak eh sama kayak retro penjualan. Dia kayak hal yang mengurangi penjualan atau pendapatan kita. Nah, ketika dia mengurangi, dia berada di debit. Nah, karena customer kita dapat diskonnya, berarti otomatis diskon penjualan itu di debit. Sebesar berapa? Nah, kas kita mendapatkan sebesar 70.560.000. Nah, diskon penjualan itu sebesar 1.440. 1.440. 1.440. Nah, 1.440. Nah, terus akun yang dikredit akun apa? Yaitu akun piutang dagang. Piutang dagangnya berkurang dong. Tapi kan di sini nominalnya berapa? Nominalnya adalah eh, sisa utang awalnya dia, yaitu 72 juta yang belum termasuk diskon pembelian itu. Jadi di sini 72 juta. Ini yang benar. Nah, udah. Ini pembayaran utang dari toko abadi. Pembayaran utang piutang dari toko abadi. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 20. Nah, terbit sebuah invoice nih dari PT Gadget Garuda yang ditujukan kepada kita. Berarti kita ada terjadinya yang namanya jual beli. Nah, kita karena yang terbitkan adalah PT Gadget Garuda dan ditujukan kepada kita, jadi di sini posisi kita sebagai pembeli. Jadi kita beli barang atau ya kita beli persediaan dari si supplier ini, si Gadget Garuda ini. Dengan keterangan kita membeli laptop dengan jumlah 10 unit dengan harga satuannya 5 juta. Jadi totalnya 50 juta. Dengan syarat pengiriman destination, berarti yang menanggung yang menanggung ongkir dari barang yang kita beli ini adalah si penjual itu sendiri. Berarti yang menanggung si gadget Garuda ini. Jadi kita nggak perlu eh, catat atau kita nggak perlu membayar beban-beban eh, atau beban-beban ongkir. Jadi kita nggak perlu bayar ongkir. Jadi kita pure bayar harga barang itu saja. Dengan syarat pembayarannya N per 30, jadi kita harus membayar atau harus melunasi utang kita atau harus membayar sebelum atau harus melunasi lah sebelum 30 hari setelah invoice ini diterbitkan. Nah, ya, per 50 juta. Perjurnalnya seperti apa? Nah, 20 Juli 2024. Nah, 20 Juli 2024. Ini dikarenakan kita membeli barang sama seperti tadi, berarti persediaan kita bertambah. Berarti persediaan di debit. Otomatis yang dikredit adalah apalagi yang bertambah karena kita membelinya secara kredit. Jadi utang kita pun bertambah. Jadi utang dagang kita bertambah sebesar 50 juta. 50 juta. Karena kan ini syaratnya adalah destination, jadi kita nggak perlu catat yang namanya ongkir-ongkiran. Nah, jadi kita tulis saya pembelian
persediaan dari PT PT Gadget Garuda. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya. Itu di tanggal 22 Juni, PT Gadget, eh, tanggal 22 Juni itu ada invoice lagi yang diterbitkan dari kita, otomatis ada terjadinya transaksi jual beli. Terus karena kita yang terbitkan invoice, otomatis kita yang menjual, berarti kita memberikan invoice ini kepada yang si customer, yaitu CP Maju Jaya. Dia membeli dengan keterangan laptop sebanyak 5 unit dengan harga satuannya 5.500.000 dengan syarat pengiriman shipping point. Nah, ini karena kita shipping point, berarti dia yang tanggung pembayaran ongkirnya. Jadi hak kepemilikan kita terhadap persediaan yang dia beli itu sampai keluar gudang saja. Jadi nggak harus sampai si pembelinya. Jadi kita nggak harus tanggung ongkirnya sebesar. Nah, terus syarat pembayarannya N per 30. Berarti si CV Majija ini harus bayar ke kita sebelum atau setelah 30 hari setelah invoice ini diterbitkan. Nah, jurnalnya seperti apa? Terus ini tanggal 22 Juli 2024. Nah, kita kan menjual barang, otomatis piutang kita bertambah dong, karena mereka ngutang ke kita. Terus akun yang di debit apa? Yaitu penjualan kita juga bertambah. Nah, itu karena pendapatan kita atau karena kita menjual barang dan itu adalah pendapatan kita. Sebesar berapa? 42.500. Lagi. Nah, 42.500. Lanjut, ada yang namanya bukti pengeluaran barang dong, karena kita harus karena kita memakai metode perpetual, jadi kita harus mencatat stok atau HPP dan persediaan yang ada saat itu juga, saat terjadinya transaksi juga. Nah, di sini bukti pengeluaran barang, dasar pengeluaran itu penjualan untuk invoice di atas. Tujuan pengiriman itu ke CT Maju Jaya dengan keterangan laptop sebanyak 5 jumlah, satuan unit dengan HPP satuan 5.050.000 dengan total HPP 25.250.000. Nah, dengan keterangan akuntansi, stok yang diambil atau stok yang kita jual adalah dari persediaan terdahulu atau first in. Nah, nanti ada yang namanya metode FIFO atau first in first out, yang dimana ketika kita uh, ketika perusahaan dagang terus tuh membeli sebuah persediaan, itu persediaan awalnya. Nah, persediaan yang awal masuk itu yaitu di tanggal 2 Juni tadi, di 2 Juli tadi, itu ketika misalkan kita sudah keluarkan, misalkan kita beli 10 unit di awal, terus itu kita sudah jual misalkan 5 unit. Jadi masih ada sisa 5 unit. Nah, terus ada lagi yang mau beli. Jadi kita beli barang lagi, berarti otomatis yang pas awal masuk 10 unit, yang sudah kita jual jadi sisa 5 unit, terus kita beli lagi 10 unit, itu pemasukan terbaru atau barang yang kita beli kedua kalinya, itu 5 unit, berarti total yang ada di gudang itu ada 10 barang. Nah, ketika kita harus menjual lagi, yang kita harus jual dulu itu yang awal kali masuk. Jadi dengan harga yang pertama kali masuk. Nah, itu maksudnya first in, first out. Jadi ketika di awal masuk, ketika kita terjadi pembelian dan harus mengeluarkan persediaan, itu harus kita keluarkan persediaan yang terdahulu masuk atau yang awal masuk. Nah, itu sebesar, karena itu harganya sebesar 5 juta 5.050.000. Gimana sih pencatatannya? Sama seperti yang kita sudah catat sebelumnya. Itu HPP bertambah, terus yang dikredit adalah persediaan karena persediaan kita berkurang sebesar 25.250.000. Nah,
jualan ke toko di Kesehatan Wijaya. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya itu di tanggal 25. Itu ada kwitansi dari PT Gadget Garuda, berarti ditujukan kepada kita, berarti kita membayar eh, barang yang kita beli atau ya persediaan yang kita beli dari Gadget Garuda itu. Terus ini adalah buktinya, telah terima dari kita, PT Sukses Mandiri, uang sejumlah 10 juta rupiah untuk eh, bukan pelunasan sih, pembayaran, pembayaran faktur yang tadi sebesar 10 juta rupiah. Kan kita utang sebenarnya 50 juta, tapi kita baru membayar 10 juta pelan-pelan. Jadi di jurnalnya seperti apa? Karena di sini tidak ada terikat termin, seperti kita lihat di tanggal 20 tadi, tidak ada termin, itu kita cuma harus melunasi utang sebelum 30 hari, 30 hari setelah invoice ini diterbitkan, tidak ada 2/10, jadi kita tidak ada diskon-diskonan, jadi kita hanya bayar pure, bayar harga harga yang kita beli. Tapi ini kita nggak bayar habis, kita hanya bayar 10 juta. Jadi jurnalnya seperti apa? Jurnalnya, kelebihan. Ketika kita membayar, otomatis utang dagang kita berkurang. Karena kita bayarnya dalam bentuk kwitansi, berarti kas kita berkurang di kredit. Nah, ketika utang dagang berkurang, itu dia berada di debit, dan ketika kas berkurang, dia berada di kredit. Sebesar 10 juta. Pembayaran ke PT, eh, ke PT Gadget, Gadget Garuda. Nah, lanjut. Tanggal 30, di mana kita menerbitkan kwitansi kepada CV Majijaya sebagai bukti kita telah terima uang sejumlah 42.500 rupiah atas pelunasan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia atas pelunasan faktur. Jadi dia sudah membeli barang di kita sebesar 25.250, terus dia melakukan pelunasan atau dia membayar habis. Salah, bukan yang 25 juta ya, yang di atasnya. 42.500. Nah, otomatis dia membayar secara lunas. Dp Manjujaya ini membayar secara lunas. Jadi jurnalnya seperti apa? Tanggal 30 Juli 2024. Nah, jurnalnya itu kas kita bertambah. Salah. Iya benar, kas kita bertambah karena dia membayar utangnya ke kita. Kas kita bertambah. Kadang dia juga, karena ini adalah kwitansi, berarti otomatis dia bayarnya secara tunai atau secara kas. Nah, yang dikredit adalah piutang dagang. Piutang dagang kita berkurang, jadi utang dia ke kita itu berkurang sebesar 42.500. Di sini pembayaran piutang piutang dari CV Maju Jaya. CV Maju Jaya. Oke, jadi tinggal kita breakdown aja.
Eh, Nah, nah, kita lihat invoice. Nah, sudah. Itu adalah transaksi terakhir. Jadi kita akan lanjut membuat yang namanya buku besar. Kita membuat yang namanya buku besar. Tapi sebentar. Eh, jadi kita lanjut ke pembuatan buku besar ya sama seperti di perusahaan dagang, di perusahaan jasa sebelumnya. Untuk membuat buku besar itu kita akan menggunakan yang namanya pivot table, disisipkan atau insert pivot table dari tabel rentang. Nah, di mana sih referensinya? Itu di jurnal umum. Nah, ini tarik ke bawah, ke bawah, kalian. Nah, kita klik enter. Nah, kita pilih apa saja yang harus kita tampilkan di buku besar itu. Itu ada tanggal, ada akun, ada debit, ada kredit, dan juga ada keterangan. Nah, baru kita pilih yang namanya eh, pilih yang namanya desain. Nah, kita pilih total letaknya itu adalah bentuk tabel. Nah, sini baru kita pilih, kita nonaktifkan ininya, grand totalnya, subtotalnya juga kita matikan. Nah, seperti ini. Oh ya, jangan lupa pindahkan akun ke filter. Nah, gitu deh. Kita sudah pindahkan akun ke filter. Oke, jadi udah kayak gini. Baik, kita lanjut. Kita pilih yang namanya kas atau akun kas. Nah, akun kas itu transaksinya itu seperti ini. Ada penyetoran modal, pembayaran ongkir, beban angkut penjualan, pembayaran utang, pembayaran piutang, pembayaran ke PT Gadget, dan pembayaran piutang dari Gadget. Kita harus tambahkan yang namanya sum of, jadi total dari debit dan kredit ini. Nah, itu kita harus ke pivot table, ke analisis pivot table, baru kita pilih ke namanya field. Nah, bidang terhitung, baru kita tulis di sini namanya itu sum debit. Nah, dengan rumus if kita kurung debit debit lebih besar dari kredit, maka maka debit salah, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka nol. Maka nol. Oke. Salah 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 rumus. Salah ini. Ini. Nah, nah, jadi keluar jumlah dari debitnya, sum atau sum debit. Kita lanjut, kita juga harus buat sum kreditnya. Jadi kita harus ke sini lagi, ke tempat tadi. Kita ada di analisis pivot table. Baru kita pergi ke field bidang terhitung. Baru kita tulis sum kredit dengan rumus if if kebalikannya kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, maka nol. Kurung. Oke. Nah, sudah keluar. Nah,
seperti kayak ini. Lanjut kita copy ini, copy ke sini, baru kita pilih yang namanya akun tukang dagang. Nah, sudah ada keluar akun tukang dagangnya. Nah, terus lanjut ke copy lagi. Saya tinggal klik aja. Nah, pilih akun persediaan. Nah, buat persediaan, lanjut lagi ke akun tukang dagang. Nah, ini tukang dagang. Nah, nah, lanjut kita ke akun modal nomor satu. Nah, lanjut kita ke akun penjualan. Ini, kayaknya ada satu sedikit kesalahan ya sama di Juli. Oh, ini salah guys. Ini harusnya, aduh, salah guys. Itu harusnya penjualan ya guys. Di sini. Ya, karena kita menjual, itu harus diakui sebagai penjualan. Kita harus refresh ini ya. Kita harus merefresh pivot table-nya. Kita refresh. Dia akun penjualan. Nah, sudah jadi dua. Oke, kita lanjut. Kita copy dulu. Copy. Lanjut ke akun retur penjualan. Lanjut lagi ke akun diskon penjualan. Lanjut lagi ke akun HTTP. Lanjut ke akun terakhir yaitu beban angkut penjualan. Nah, ini dua pusatnya udah jadi, mirip seperti yang di perusahaan jasa. Sekarang kita lanjut untuk membuat neraca saldo. Nah,
Jadi kita lanjut untuk membuat neraca saldo. Caranya itu kita langsung ke sini saja, baru copy ke tabelnya ini di sini. Baru di apa saja sih yang harus ada di neraca saldo itu tidak usah ada tanggal. Debit kreditnya juga nggak usah. Kalau kita pakai sum debit sama sum kredit, keterangan dia tidak usah. Terus akun kita pindahkan ke row. Nah, jadi sudah kayak gini kita desain. Totalnya ada. Caranya kita ke total. Ini kita akan menghitung totalnya ya guys. Terus sama dengan ini. Nah, 662.500. Kita tinggal copy aja. Nah, ternyata sama guys. Jadi neraca saldo kita selesai. Kita lanjut ke tahap terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Oke. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat yang namanya laporan la- laporan laba bersih. Eh, untuk yang terakhir di per di per 30 per 31 Juli 2024 untuk PT Das Mandiri. Oke, jadi apa saja yang ada di uh, laporan laba rugi ini seperti yang saya katakan tadi perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang, di mana perusahaan jasa untuk mengetahui laba ruginya atau laba bersihnya itu pendapatan dikurangi beban. Tapi untuk perusahaan dagang itu untuk mengetahui laba bersihnya itu di awal kita itu penjualan dikurangi dengan harga pokok itu sama dengan laba kotor. Terus laba kotor dikurangi dengan beban-beban lainnya atau beban operasional itu baru jadi laba bersih. Nah, jadi kita tulis pertama itu adalah pendapatan pendapatan penjualan yang isinya ada dan bisa dilihat saldo itu ada penjualan, kita copy aja. Ada penjualan yang ada penjualan itu sebesar berapa. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena kita mencari data dari neraca saldo ini. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. VLOOKUP. Eh, nah,
lookup value atau value apa yang kita cari itu ini, salah, ini, eh, ini. Nah, di mana kita cari? Yaitu di sini. Jadi ini, carinya di sini. Nah, terus jadi seperti ada kesalahan is salah salah ini saya sorry guys. Ini ntar kok nggak bisa sabar cara manual. Kita lanjut index of column-nya di mana kita cari karena ini adalah akun penjualan jadi kita cari di kolom ketiga di satu dua tiga tiga mau lookup range-nya itu mau yang sama persis atau yang hampir sama karena kita di sini datanya cuma satu jadi kita harus cari yang sama persis jadi kita for enter. Nah, benar kan penjualan 1 juta ya, benar ini penjualan kita besar 1 juta 1.200.000 1.212.250.000 bisa banget sih ya nanti lagi di rupiah. Terus lanjut di pendapatan penjualan juga ada yang namanya retur dan diskon penjualan. Nah, kenapa bilang gitu? Karena mereka adalah akun kontranya penjualan. Jadi ketika kita menghitung laba ruginya, penjualan harus dikurangi dengan retur penjualan dan diskon penjualan ini. Nah, makanya ini penjualan lagi ada namanya diskon penjualan. Cara carinya gimana? Itu sama. Kita pakai yang rumus VLOOKUP. Tapi kita harus mengunci yang ini. Harus mengunci yang namanya ini. Kuncinya gimana? Kita Fn F4 aja. Kunci. Jadi kita bisa tarik sampai bawah. Eh, oh ternyata salah guys. Kita harus carinya bukan di kolom 3, tapi di kolom 2 karena dia di TP. Nah, ketemu. Baru kita bisa tarik ke bawah. Nah, apakah udah besar? Apakah udah benar? Benar ya penjualan 8 juta, 1.400, 1.440.000. Ya benar. Nah, ini bukan di sini ternyata guys. Salah tempat. Kita kita pindahinnya di sini karena dia mengurangi penjualan. Baru kita ya, namanya di sini ini sama dengan salah. Kita harus jumlah dulu ini berapa. Nah, ini ditambah ini di sini guys. Nah, terus ada terus setelah itu kita harus menuliskan pendapatan bersihnya kita berapa. Pendapatan neto. Nah,
Pendapatan neto adalah ini dikurangi dengan ini. Nah, berarti pendapatan bersih kita itu adalah berapa ya? Itu dua tiga dua tiga 1 juta 100 juta 13.006 100 juta 113.060.000 guys. Itu pendapatan neto kita. Nah, tapi ini belum akhirnya karena kita harus kurangi dengan yang namanya HPP. Jadi kita ke sini HPP ntar kita cari menggunakan rumus yang sama HPP guys. Oke, kita tulis di lookup, kita cari ini, carinya di mana? Sini. Kolom keberapa? Ya kolom kedua. Cari yang sama persis, berarti kita false. Keluar HPP-nya. HPP-nya sebesar 75.750.000. Nah, baru kita kurangi. Ini kita pindah. Baru kita tulis di sini laba kotor. Itu ini dikurangi dengan ini dikurangi. Nah, berarti laba kotor kita sebesar, jadi sabar, kita harusnya versi rupiah dulu deh biar nggak bingung soalnya melihat angka-angka. Nah, berarti laba kotor kita sebesar 37.310.000. Lanjut kita menghitung yang namanya beban operasional. Nah, ini untuk kita tahu laba bersih kita ini berapa nih. Jadi kita harus menghitung yang namanya beban operasional. Apa saja beban operasional? Yaitu beban angkut penjualan tadi yang ada di sini. Nah, nah kita cari menggunakan rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP, kita cari ini, ini. Carinya di mana? Di sini. Terus di kolom berapa? Karena dia di debit, berarti kita cari di kolom 2. Harus sama persis, jadi kita false. Nah, 500.000. Benar nggak? 500.000. Nah, kita rupiahin juga deh. Waduh, rupiah. Nah, 500.000. Nah, sudah. Berarti kita tulis total. Karena cuman ini beban operasionalnya, berarti kita langsung tulis total beban operasional. Sebesar di atas. Masih tidak ada tambahan dan kurang. Nah, di sini kita akan menghitung laba bersihnya nih. Laba bersihnya berapa? Kita tinggal tulis saja laba bersih itu sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Jadi laba bersih kita 36.810. Oke, jadi laporan ini kita sudah selesai. Kita lanjut
Kita lanjut ke pembuatan laporan laba ditahan. Laba di laporan laba ditahan untuk yang berakhir di tanggal 30 Juli 30 Juli 2024. Ini PT Sukses Mandiri. Upload dulu. Lanjut. Jadi untuk saldo laba ditahan, laporan laba ditahan kita catat saldo awal 1 Juli 2024 itu karena di transaksi itu kita nggak ada saldo laba ditahan untuk awalnya, jadi kita strip aja. Kita kosongin aja. Baru lanjut, di bawah adalah laba bersih. Laba bersih kita yaitu sebesar 36.810, terus dikurangi sama kalau ada prive. Tapi di sini tidak ada prive, jadi kita strip aja. Jadi saldo akhir saldo akhir saldo akhir laba 31 31 ya. Salah tulis guys. 31 Juli 2024 saldo akhir laba 31 Juli 2024 itu ini guys. Jadi akhirnya itu adalah tetap 36.810. Lanjut yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan periode 3 periode Juli 2024 untuk PT Sukses Mandiri. Nah, lanjut. Laporan posisi keuangan ini sama kayak di perusahaan jasa. Itu ada aset, aset kita, apa saja aset kita. Ya, di sini ada kas, ada piutang, ada persediaan ketiga. Ini adalah aset kita. Coba begini kita pakai
rumus lookup lagi, up, kita cari kas, di mana? Di sini, nah, 4 dulu. Nah, kita gini, table of array-nya, karena ini aset, berarti di debit, 2, kita cari, eh, salah ternyata guys, lookup value-nya ini, carinya di mana? Carinya di sini, kita kunci, itu kolom indeksnya berapa? Pada dari kita di kolom 2. Terus ini kita cari yang persis, false berarti. Nah, keluar dong. Kabarin kita rupiahin dulu sampai bawah. Rupiahin sampai bawah. Waduh. Nah, biar gampang. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Tapi kosong. Karena piutang dagang kita memang kosong. Lanjut ke total aset. Berarti ini sama dengan ini dong. Dasar sum total aset. Masuk ke liabilitas. Liabilitas itu ada utang dagang, utang dagang tok. Nah, karena dia kredit, kita pakai rumus VLOOKUP. Kita bisa langsung copy aja. Eh, Kita copy dulu ini kita masukin, tapi kita ganti ininya jadi 3. Sabar. Oh, ini kita salah. Ganti X15. Nah, state total liabilitas kita itu cuman ini. Cuman utang. Karena liabilitas itu cuman utang dagang. Nah, lanjut yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas itu ada modal, modal sama laba. Oke, sama akun yang namanya laba. Jadi modal, saya lookup juga. Saya ganti ini ya. Jadi di 19. Nah, terus laba itu kita bisa lihat di sini. 36.810. Kita tinggal ya, hit total
total ekuitas penerimaan ini kita salah salah ini ditambah itu 536.810. Jadi total liabilitas ditambah ekuitas itu adalah ini tam- tam- ulang-ulang ini ditambah ini. Hasilnya sama seperti aset. Itu dengan total 576.810.000. Ya, selesai. Dan untuk video kali ini, makasih.